Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, pengembangan desain model dan pembelajaran. Pengertian model desain pembelajaran. Model pembelajaran merupakan komponen utama dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Model pembelajaran menjadikan pijakan untuk menghasilkan perencanaan hasil pembelajaran yang bernuansa efektif, efisien, dan menyenangkan. Model pembelajaran menurut Kurzweil 28 adalah perencanaan suatu pola yang dapat digunakan sebagai desain dalam pembelajaran di kelas. B. Model-model pembelajaran. 1. Implementasi teori belajar konstruktifnya. Teori belajar konstruktif tidak dapat terlepas dari pengaruh aliran-aliran teori belajar yang dipengaruhi oleh para tokoh. Teori belajar seperti Ivan Pavlov, John Watson, Edward Thorndike, dan Skinner. Teori konstruktifnya memandang bahwa belajar adalah mengkonstruksi makna atas informasi dan masukan yang masuk dalam otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama penemuan ialah pemecahan masalah kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Implementasi teori humanistik. Teori humanistik menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimilikinya, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan pembelajaran memiliki tujuan utama untuk kepentingan memanusiakan manusia. Proses humanistik. Keberhasilan implementasi menurut teori ini dalam belajar harus dilakukan dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggairahkan, memberi siswa kebebasan dalam memahami dan mengatasi materi atau informasi yang diterimanya. Guru harus menciptakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Meskipun teori ini sukar untuk diterjemahkan dalam langkah-langkah yang personal, namun sumbangan teori ini sangat besar dalam kegiatan pembelajaran. 3. Implementasi teori behavioris. Teori secara umum melihat sosok atau kualitas manusia dari aspek kinerja atau perilaku yang dapat dilihat secara empirik. Inti dari teori ini adalah terletak pada upaya memahami perilaku secara total. Dalam teori ini, seseorang dianggap telah belajar ketika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori behavioris adalah salah satu teori yang memiliki kontribusi yang paling signifikan dalam pembelajaran. Teori ini juga merupakan teori yang selama dipakai oleh banyak guru di Republik ini. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi, karakteristik, media dan fasilitas yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah, dan pengetahuan telah tersusun dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan. C. Pengembangan model desain pembelajaran. Ada beberapa model pengembangan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran model instruksional yang menghasilkan produk model pembelajaran yaitu sebagai berikut. A. Model David Merrill. Model pembelajaran David Merrill ini dimulai dengan model desain instruksional yang menunjukkan lingkungan belajar yang efektif adalah berbasis masalah dan melibatkan siswa dalam 4 tahap yang berbeda dalam pembelajaran, yaitu aktivasi, demonstrasi, penerapan, dan integrasi.
Prinsip model ini diawali dengan memfasilitasi siswa belajar dengan berbagai multimedia, khususnya penambahan komputer dalam ruangan agar pembelajaran lebih efisien dan efektif bagi siswa. 2. Model Goldberg-Gagne. Dari keempat peristiwa pengembangan model Gagne menghasilkan penampilan hasil belajar yang disebut kemampuan Gagne. 5 kemampuan hasil belajar Gagne itu intelektual, kognitif, verbal, sikap, dan motorik. Model Garlach dan Ely. Model Garlach dan Ely dikembangkan sejak tahun 1971 dan cocok diterapkan untuk lembaga pendidikan karena produk model Garlach dan Ely ini merupakan produk teknologi pendidikan yang menghasilkan perencanaan pembelajaran yang sistematis. Tujuan pembelajaran efektif ini dan efisien melalui pendidikan. Dasar teori pembelajaran ini adalah berdasarkan kawasan dari teknologi pendidikan sebagai teori praktek mengembangkan pembelajaran di kelas. Berdasarkan 5 kawasan teknologi pendidikan, yaitu desain pembelajaran, strategi, pengembangan, manfaat, dan evaluasi, yaitu satu sama lain bersinergis. Dasar teori ini menjadi awal mode pengembangan pembelajaran ini. Model perspektif ini memberikan para desain model untuk mengikuti langkah kerja pemanfaatan pembelajaran dan secara dan strategi pembelajaran. D. Model Azure. Model Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Nitsch, James Russell, dan Michael Molenda. Dan model ini dapat digunakan untuk menetapkan pengalaman belajar yang dapat membantu siswa dalam mencari kompetensi yang diinginkan. Tujuan utama para guru adalah memenuhi kebutuhan unik setiap peserta siswa sehingga mereka bisa mencapai tingkat belajar maksimum. Model Azure mengarahkan kita ke tindakan sistematis untuk menganalisis karakteristik yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Model ADDIE. Model pembelajaran ADDIE dikembangkan oleh Reiser dan Margaret Molenda dengan kelima komponen yang ini. Model ADDIE ini prosedurnya pengembangan model pembelajaran kelas sederhana dan untuk mengetahui pencapaian pembelajaran dengan menerapkan evaluasi sederhana bagi siswa. Model Dick dan Carey. Model Dick dan Carey dalam bukunya The Systematic Design of Instruction bahwa sistem model pengembangan pembelajaran mengacu pada 10 tahapan pengembangan, yaitu identifikasi, analisis, identifikasi perilaku awal, tujuan, mengembangkan tes, mengembangkan strategi, memilih bahan belajar, evaluasi formatif, summatif, dan revisi. Model pembelajaran Dick dan Carey ini menjadi pengembangan model MPI Atwi Suparman yang menghasilkan tujuan dan hasil yang lebih efektif, efisien, dan mempunyai daya tarik bagi siswa. Model ini juga cocok untuk pengembangan model pembelajaran e-learning dan multimedia lainnya. MPI Atwi Suparman. Suparman menyatakan bahwa untuk merencanakan model pembelajaran diperlukan sebuah pendekatan agar memudahkan instructional designer merancang dan mengembangkan sebuah proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran. Model pengembangan instruksional dikembangkan Atwi Suparman ini secara garis besar terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap identifikasi mencakup 3 langkah, yaitu identifikasi kebutuhan instruksional, melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik siswa. 2. Tahap pengembangan yang terdiri dari menulis tujuan, menulis alat, menyusun strategi, dan mengembangkan bahan. Dan 3. Tahap evaluasi formatif yang terdiri dari penalaran oleh pakar, evaluasi siswa, uji coba, dan uji lapangan.